Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Access, pemrograman Access. Kenapa kita menggunakan Access? Sebenarnya Access digunakan banyak sekali kebutuhannya, diantaranya adalah untuk mengelola data. Jadi database Access itu bisa kita gunakan untuk mengelola data. Sama halnya seperti dengan menggunakan Excel, Microsoft Office Excel. Kita juga bisa mengelola data. Meskipun kita bisa mengelola data menggunakan Excel, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari tentang Access. Karena dengan mempelajari data Access, kita nanti akan diperkenalkan lebih dalam lagi tentang bagaimana mengelola data dan relasinya sehingga menjadi informasi yang sangat dibutuhkan bagi penggunanya. Kenapa kita menggunakan Access dan kenapa tidak menggunakan Excel saja? Pada dasarnya Access dan Excel itu sama-sama membahas atau mengelola tentang data, tapi kalau untuk yang Access, pengelolaan data itu bisa lebih spesifik dan untuk pengelolaan data dalam jumlah tertentu bisa dikatakan lebih tinggi lagi dari Excel. Untuk versinya sendiri, Access sudah sangat cepat perkembangannya, termasuk sangat cepat. Sekarang sampai dengan versi 2019. Bisa dilihat di Wikipedia, kalau untuk versi-versi yang sudah dirilis ada banyak sekali. Di sini sudah sampai dengan versi 2019. Teman-teman juga bisa menggunakan versi yang di bawahnya dan tidak harus mengikuti versi yang terbaru. Mungkin bisa kita gunakan mulai dari versi 2007 atau dari 2010, 2013, 16, dan 19. Pada kesempatan kali ini, tutorial kali ini kita akan menggunakan versi 2016. Untuk interface tampilannya tidak jauh berbeda antara 2013, 2016, dan 2019. Kalau 2010 mungkin bisa menyesuaikan dan bisa mencari apa aja yang harus disesuaikannya. Baik, kita mulai. Untuk menggunakan program Access, database Access, kita langsung klik file Access di sini, Access 2016. Silahkan diklik. Oke, di tampilan awal seperti ini, si file Access ini dia minta untuk menyimpan nama filenya sendiri. Nah, makanya kita perlu, di sini ada beberapa template yang sudah menjadi satu buah aplikasi atau satu buah database. Di sini banyak sekali, tapi tentunya kita harus mempelajarinya dari awal, yaitu dengan cara klik blank desktop database. Nah, jika muncul yang seperti ini, teman-teman silahkan dipastikan untuk menyimpan nama filenya. Oke, di sini saya punya file atau lokasi folder di contoh di sini Access. Nah, masuk ke sini. Kemudian kita kasih nama latihan 1. Setelah itu kita bisa menekan tombol OK. Nah, cara ini adalah cara menentukan di mana lokasi file akses kita akan disimpan. Tadi saya sudah tentukan di sini latihan akses. Dan di sini kita path-nya sudah kelihatan di C dan di dokumen dan folder latihan akses. Nama filenya sendiri adalah latihan 1. Teman-teman bebas untuk menentukan nama filenya, tapi kali ini supaya sama kita rubah namanya atau tentukan namanya latihan 1. Setelah itu kita menekan tombol create. Setelah menekan tombol create, maka kita akan disuguhkan tampilan atau interface dengan menggunakan program Access. Jadi database Access ini adalah database simple, tapi penggunaannya sangat luar biasa untuk kebutuhan berbagai macam bidang. Contoh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan data pasien. Kita punya tugas, desain tabelnya bentuknya seperti ini. Kemudian nanti datanya bisa diisi seperti ini. Nah, untuk mempermudah, teman-teman silakan di pause videonya dan nanti untuk datanya bisa diisikan dengan data yang ini supaya nanti kita bisa mengikuti secara sesama tutorial ini mulai dari membuat sampai dengan mengisi data, atau bagi teman-teman yang sudah paham, yang sudah familiar dan bisa
menggunakan dengan data yang lain, itu sangat direkomendasikan sekali. Tapi bagi yang dasar atau bagi yang pemula atau baru pernah menggunakan akses, silahkan diikuti saja. Silahkan di pause videonya dan isikan data-data yang ada di sini. Kemudian kita yang pertama itu adalah membuat tabel. Jadi database yang kita buat, yang sudah dibuat yaitu ini buat database, dibuat database dengan nama tadi namanya latihan 1. Kemudian setelah database itu dibuat dan disimpan, kemudian kita membuat tabel dengan nama pasien. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke program aksesnya. Nah, untuk mempermudah, di sini ada muncul tabel 1. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian close terlebih dahulu. Oke, ini maksudnya adalah di tabel 1 sudah ada kolom ID. Sedangkan nanti yang akan kita buat di sini tidak ada kolom ID. Jadi sebaiknya ini dihapus saja terlebih dahulu dengan cara klik kanan di sini, kemudian pilih close. Oke, setelah ini muncul tampilan blank, kemudian kita arahkan ke menu create. Di sini ada file, ada home, ada create, external data, database tool. Yang perlu kita lakukan adalah create table design. Oke, pastikan teman-teman semuanya klik table design. Oke, setelah klik table design, maka silakan tentukan. Di sini kita punya nama desain tabel. Oke, kita bagi 2 supaya lebih mudah. Oke. Oke, seperti ini supaya lebih terbaca. Ya. Di sini kita punya nomor rekam medis, no RM maksudnya nomor rekam medis. Jadi di field name, ini field name, no RM. Untuk besar kecilnya tidak terlalu berpengaruh, tapi nanti usahakan kita membuat database, membuat tabel itu usahakan satu suku kata, termasuk nanti dalam pembuatan field name atau nama kolomnya. Kemudian data type-nya di sini kita gunakan short date. Bagi teman-teman yang menggunakan Office 2010, mungkin ini namanya text saja ya, bukan short text. Maaf, short text. Short text, kemudian ini diisinya bukan di description, tapi di bawahnya ada yang namanya field size. Ini saya atur field size ya. Oke, supaya mudah maksudnya. Nah, short text ini kita isi, nah defaultnya atau standarnya diisi 255. Tapi kalau nomor rekam medis, kita perkecil saja ukurannya, bahkan kurang dari 50. Contoh di sini 10 ya, supaya lebih mudah. Kemudian setelah itu ada nama pasien. Tipe datanya juga short text. Nah, kalau untuk nama kita kasih field size-nya 100. Setelah itu tanggal lahir, TGL lahir. Tipe datanya teks. Oke, tipe datanya teks. Di sini short text kita ganti jadi date time. Setelah itu nomor, oh ini ada yang salah, nomor pendaftaran. Oke, nomor pendaftaran kita gunakan short text. Kemudian untuk field size-nya dimasukkan angka 25. Dan terakhir itu adalah kode dokter. Kode dokter juga sama, short text kemudian angka 10. Di sini perlu diperhatikan untuk nomor rekam medis kita gunakan sebagai primary key di sini. Caranya diklik kanan tepat di primary key-nya, atau di sini klik kanan kemudian primary key. Jadi otomatis nanti akan ada muncul simbol kunci yang menandakan bahwa nomor rekam medis adalah nomor yang utamanya, sehingga tidak boleh sama, dan jika akan data nomor rekam medis sama, maka itu tidak akan bisa diinput ke dalam tabel ini. Nah, untuk struktur tabelnya sudah kita buat. Ini maksudnya seperti apa? Ini maksudnya nanti akan membuat sebanyak 5 kolom.
kolom nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, kemudian nomor pendaftaran, dan kode dokter. Tapi sebelum terbentuknya satu buah tabel atau kolom-kolom, maka kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Namanya di sini adalah pasien, kemudian kita simpan, klik kanan, save. Di sini kita kasih nama pasien. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya, nanti di navigasi sebelah kiri, di objek sebelah kiri, dia akan muncul di kategori tabel. Bisa tinggal kita double klik. Nah, ini dia bentuk tabelnya. Bentuk tabel, nah ini kolomnya, kolom rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, nomor pendaftaran, dan kode dokter sendiri. Nah, untuk data, silakan teman-teman isi data sebagai berikut, supaya nanti mempermudah proses praktek kita langsung. Ya, silakan diisi. Jika perlu di pause dulu untuk videonya, supaya nanti kita bisa mengisi data yang sudah ada. Baik, saya sudah skip untuk pengisian datanya, jadi teman-teman silakan diisi data, bentuknya seperti ini. Berikutnya, kita nanti akan membuat beberapa fungsi dengan menggunakan query. Di sini isi data kita sudah selesai. Kita lanjut lagi membuat query. Query itu apa? Query itu adalah satu pengelolaan di mana kita bisa mengelola berbagai macam data sesuai dengan keinginan kita. Kalau di Excel, yang sudah pernah menggunakan Excel, berarti query sama halnya dengan menggunakan rumus formula. Nah, kalau di Access berarti namanya query. Baik, di sini kita mau membuat satu buah contoh query, contoh menambahkan kolom usia, karena di sini kan ada tanggal lahir, jadi kita bisa menghitung usia. Jadi pola perhitungannya adalah tanggal lahir kemudian dikurangi dengan tanggal sekarang, atau tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir, maka selisihnya itu adalah usia pasien. Ya, contoh di sini query untuk menampilkan usia pasien. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu kita masuk ke query. Di sini membuat query berarti masuk ke menu create. Kemudian kita klik pilih di sini query design. Oke. Karena kita baru membuat satu tabel, nama tabelnya adalah pasien. Jadi di sini cuman akan muncul satu pasien, satu tabel, sorry. Kita double klik, kemudian pilih close. Di sini kita mau menampilkan data apa saja yang kita inginkan. Contoh, kalau kita mau menampilkan semua, kita cukup double klik di sini. Nama pasien, tanggal lahir, nomor pendaftaran, kode dokter. Nah, selebihnya kita mau membuat query untuk menampilkan usia. Jadi nanti di sini di sebelah kanan ada kolom usia. Jadi kalau yang seperti ini belum ada pengolahan dengan menggunakan query, jadi masih sama antara data pasien, tabel pasien dengan query ini masih sama. Nah, untuk membuktikannya, ini jangan lupa di tab design. Untuk membuktikan atau menjalankan query-nya, kita klik tombol run. Oke, maka hasilnya akan sama dengan tabel yang ini. Ya. Kalau yang ini adalah murni dari tabelnya, isinya adalah ini. Kalau yang ini query 1, berarti ini adalah hasil pengelolaan query yang bawaan dari aksesnya. Nama tabelnya, nama kolomnya sesuai dengan yang kita masukkan tadi, ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita tugasnya adalah yang pertama membuat menampilkan data usia pasien. Nah, kita untuk kembali ke mode desain, di sini ini ada mode run. Tadi kan kita sudah klik tombol run. Kemudian kalau kita mau balikin lagi, kita pilih design view. Nah, sehingga dia balik lagi ke sini. Ingat, kalau untuk menjalankan klik tombol run. Kalau untuk kembali lagi, kita klik design view. Nah, di sini kita mau menambahkan usia pasien. Caranya